Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, menceritakan kembali isi teks, menuliskan informasi dari teks non-fiksi, menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kata tanya yang sering digunakan untuk membuat pertanyaan adalah 5W1H. Apa itu 5W1H? Ada what, where, when, who, why, dan how. Atau dapat disebut juga dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata apa merupakan kata tanya yang akan menanyakan tentang apa yang menjadi permasalahan atau peristiwanya. Maka akan dijawab dengan perihal atau sesuatu informasi yang menjelaskan pertanyaan apa tersebut dalam sebuah bacaan. Kata di mana merupakan pertanyaan yang menanyakan tentang tempat kejadian atau peristiwa. Maka untuk menjawabnya kita harus mencari tahu tempat atau lokasi yang dijabarkan di dalam sebuah bacaan. Selanjutnya, kapan? Kapan merupakan pertanyaan yang akan menunjukkan waktu peristiwa atau sebuah kejadian. Maka jawabannya akan berupa waktu yang menunjukkan waktu peristiwa atau kejadian. Selanjutnya, siapa? Siapa merupakan pertanyaan untuk menanyakan pelaku yang bertanggung jawab untuk perbuatan atau peristiwa yang ada di dalam bacaan. Maka jawabannya akan berupa subjek atau pihak yang terlibat di dalam bacaan. Mengapa? Mengapa merupakan kata tanya yang menanyakan sebab atau apa faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Maka harus dicari tentang penyebab atau alasan atau faktor lainnya yang mendukung sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Bagaimana merupakan pertanyaan untuk menanyakan tentang sebuah proses, peristiwa, atau perjalanan dari awal terbentuknya masalah. Maka kita harus menjawab proses demi proses yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Nah, ini sebelum kita menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, kita baca dulu bacaannya. Kita akan membaca tentang teks Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat usianya masih relatif muda, yaitu saat berumur 31 tahun, sudah menjadi seorang jenderal. Walaupun menderita sakit paru-paru yang parah, beliau tetap bergerilya melawan Belanda. Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem, berasal dari Rawalo, Purwokerto. Mereka adalah keluarga petani. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Beliau selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilihat ketika agresi militer dua Belanda. Beliau yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu dalam keadaan sakit. Beliau memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa beliau disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan revolusi negeri ini. Setelah kita membaca teks bacaan ini, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks Jenderal Sudirman tadi. Kapan Jenderal Sudirman dilahirkan?
Jawabannya pada tanggal 24 Januari 1916. Selanjutnya, pertanyaan kedua, di mana tempat kelahiran Jenderal Sudirman? Jawabannya di Desa Bodas, Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pertanyaan ketiga, siapa nama orang tua dari Jenderal Sudirman? Jawabannya, ayahnya bernama Kasit Kartawiroji dan ibunya bernama Siem. Pertanyaan keempat, bagaimana sifat Jenderal Sudirman? Jawabannya, teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dan pertanyaan yang kelima, mengapa Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh revolusi negeri ini? Jawabannya, karena walaupun sakit, Jenderal Sudirman tetap bergerilya melawan Belanda. Selanjutnya, setelah kita menjawab pertanyaan, kita dapat menceritakan kembali isi teks tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, merangkai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Yang kedua, ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Saat menceritakan, dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Sampaikan kembali isi teks dengan bahasa yang sopan. Jika disampaikan secara lisan, intonasinya harus jelas dan suaranya harus lantang supaya informasi yang dapat diterima pendengar dapat didengar dengan baik. Seperti ini cara menceritakan kembali dari isi teks Jenderal Sudirman tadi. Jenderal Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas, Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kasit Kartawiroji, ibunya bernama Siem. Jenderal Sudirman memiliki sifat yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jenderal Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh revolusi negeri ini, karena walaupun sakit, beliau tetap bergerilya melawan Belanda. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, perhatikan judul teks dengan teliti. Tadi judulnya adalah Jenderal Sudirman. Bacalah teks dengan seksama. Temukan kata kunci dari masing-masing paragraf. Kata kunci adalah istilah inti dalam bacaan. Selanjutnya, temukan kalimat-kalimat utama dalam bacaan tersebut. Yang terakhir, semua kalimat utama yang kamu temukan itu merupakan informasi penting dari teks tersebut. Informasi yang didapatkan dari teks Jenderal Sudirman pada paragraf pertama yaitu Jenderal Bisa Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada paragraf kedua, Sudirman merupakan keluarga petani. Pada paragraf ketiga, Sudirman disebut sebagai salah satu tokoh besar yang pernah dilahirkan revolusi negeri ini. Selanjutnya, kita dapat menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa peta pikiran itu? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Jadi, peta pikiran itu seperti ini, anak-anak. Sekarang kita akan mencari peta pikiran dari teks Jenderal Sudirman. Yang pertama, nama tokohnya Jenderal Sudirman. Perjuangan yang dilakukan, ikut serta dalam agresi militer II di Belanda. Perilaku yang pantas ditiru, pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Daerah asalnya, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.